Bagian yang ketiga ini membuat DHCP server yang terkait dengan bagian keempat, yaitu membuat konfigurasi klien. Ini modul 7 UKK ya. Yang nomor ini, yang bagian pertama ini membuat topologi dan identitas sambungan ini modul 5 dan modul 6. Modul 6 ini host name, modul 5 ini memasang kabel, menggambar topologi, membuat topologi. Modul 7 mulai ini membuat konfigurasi mikrotik, membuat DHCP server dan mengkonfigurasi klien. Ya, ini bagian ketiga, ini masih modul 7, membuat DHCP server dan konfigurasi klien. Mari kita lakukan. Ini perintahnya adalah men-set up menggunakan perintah IP DHCP server, setup ya, untuk interface server dan interface kantor. Mari kita lakukan. Ini di mikrotiknya, kemudian ini perintahnya IP DHCP server, kemudian setup ya, klik tombol setup. Sama dari terminal, IP DHCP server tab, nah DHCP server setup. Pilih interface-nya. Nah, untuk server dahulu, server address space, biarkan gateway-nya alamat IP yang kita buat tadi. Nah, ini poolnya, rentang alamat IP-nya ini nanti diganti belakangan saja. DNS server, nah ini biar nanti di modul 8 tidak kesulitan. DNS server ini gunakan IP gateway-nya 10 5 51. List time-nya tidak perlu panjang-panjang ya, mungkin ya sudah 3 hari saja, tidak apa-apa, enter. Nah, di sini terlihat name-nya ya, DHCP 1, interface-nya server. Kita buat lagi untuk interface kantor. Address space-nya, network-nya ini 550. Nah, ini rentang alamat IP-nya atau pool-nya. Kemudian DNS servernya gunakan alamat gateway-nya 192.168.550. List time-nya biarkan saja. Sudah. Kemudian bagian berikutnya yaitu membuat konfigurasi klien. Di sini ada perintahnya, kembalikan VLAN ID sysadmin pada switch menjadi jalur server. Oke, bagaimana melakukannya? Seperti ini. Sysadmin ke switch tadi di E2. Kita konfigurasi E2 ini ya, dikembalikan menjadi jalur server. Diklik 2 kali, kembalikan menjadi 2550. Add, nah sudah. Apply. Oke. Kita buka sysadminnya. Kita tutup inbox-nya dulu. Oh, ini masih belum mendapatkan alamat IP. Kalau belum mendapatkan alamat IP, kita buka Network and Sharing Center. Change adapter setting, kemudian
disable, lalu enable. Nah, ini muter-muter. Oh, sudah tersambung. Kita jalankan lagi Winbox. Nah, karena tidak dapat mendeteksi, maka kita ketikkan alamat IP-nya saja. Alamat IP gateway-nya untuk server adalah 10.5.50.1. Connect. Nah, ini tampilannya yang tadi. Apakah perintah selanjutnya? Nah, ini perbaiki alamat IP web server di Mikrotik menggunakan IP DHCP server list make static. Kita cek dulu menggunakan IP DHCP server print. Ya. IP DHCP server list print. Nah, ini ada sysadmin, ada designer, yang dari terminal, sama IP DHCP server list print. Yang dapat masih ada sysadmin dan designer. Yang web server belum dapat. Kenapa? Karena belum dikonfigurasi interfaces-nya. Mari kita konfigurasi root YADIKA nano etc network interfaces. Oh, saya perlu dicek dulu nih. IP jangan sampai terlupakan, ENS3 ya. Ada nomor 1 low alias loopback, ada nomor 2 ENS3, ini Ethernet. Nano etc network interfaces. Nah, ini ada loopback. Saya copy menggunakan perintah tombol shortcut ALT6, kemudian saya turunkan sedikit. Paste-nya menggunakan Ctrl U. Saya ganti ini jadi ENS3. Nah, initnya bukan lagi loopback melainkan DHCP alias meminta alamat IP dari Mikrotik. Simpan. Yes. Nah, kita cek IP A. Belum mendapatkan alamat IP. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan reboot atau langsung ketik perintah systemctl restart networking ya. Service-nya itu sebetulnya tidak perlu diketik, cukup networking saja sudah bisa mengenali. Kita cek IP A. Nah, sudah mendapatkan alamat IP 10.5.50.23. IP address IP DHCP server list print. Dapat ya, ini web server di DHCP 1. Sama juga yang ini untuk web server ada. Nah, ini web servernya harus dijadikan statik. Web server ada di nomor 2. IP DHCP server list make static number 2. Nah, kelihatan di sini di Winbox-nya kode DHCP-nya hilang. Alamatnya jadi statis permanen. IP DHCP server list print ya. Kode DHCP-nya sudah hilang. Kemudian kita set alamat IP-nya. Ini perintah selanjutnya.
perbaiki alamat IP web server di Mikrotik ya. Web servernya alamatnya harus berakhiran 2. IP DHCP server list edit number 2, yang diedit adalah addressnya. Nah ini 10.50.5.50.253. Untuk web server alamat akhirnya harus 2. Di bawah ini ada keterangannya, Ctrl C untuk cancel, ada Ctrl O untuk OK. Jadi kita mencet Ctrl O. Nah, kalau di Winbox sudah kelihatan 10.5.52. Kalau di terminal harus print lagi, IP DHCP server list print 10.5.52. Mari kita cek web servernya. IP A ya, masih 10.5.50.253. Apa yang bisa kita lakukan? Sama kayak tadi, sistem CTL restart networking, atau boleh langsung di reboot. Nah, kita cek alamat IP-nya. Nah ini sudah selesai untuk yang jalur server. Nah ini untuk jalur kantor, ini ada perintah ketiga, DHCP pool untuk kantor harus diatur sehingga rentangnya hanya alamat IP 100 sampai 150. Berarti kita harus mengedit poolnya atau ringnya. Untuk mengedit bagaimana? IP pool ya, edit number berapa. Kalau tidak tahu nomornya, kita print dulu, IP pool print. Nah, yang 192 ini ada di nomor 1. IP pool edit number 1. Yang diedit apanya? Yang diedit adalah ringnya. Sama seperti di Winbox, IP pool, nah ini IP pool print. Yang untuk apa? Yang untuk kantor ini 192.168. Nah ini diedit. Kalau edit di Winbox gimana? Tinggal diklik 2 kali. Nah itu rentangnya bisa diedit. Yang bawah dikosongkan, yang atas dibetulkan. Kita ubah di terminal. Ini ya. Nah, berapa tadi ketentuannya? 100 sampai 150. 100 sampai dengan 150. Oke. Ini oke, Ctrl O. Ctrl O. Nah, di sini sudah berganti seharusnya di Winbox. Oh iya, betul. 100 sampai dengan 150. Untuk memperbarui listnya bagaimana? Kita cek IP DHCP server list print 192.168.549 masih belum berubah ya. Yang PC designer cek dulu di Winbox, IP DHCP server list print ya, belum berubah. Agar berubah bagaimana? Di PC designer, nah ini networknya
seperti tadi di disable dan enable. Ini kalau di Linux sama dengan sistem CTL restart networking. Disable kemudian enable. Cek statusnya. 150. Kita cek di listnya IP DHCP server list print. Nah, sudah berganti 150. Di Winbox seharusnya sama. Nah, ini 150. Oke, tampilkan daftar list. Nah, ini sudah IP DHCP server list print. Ini ya, IP DHCP server list print. Oh, masih belum lengkap listnya ya. Kita yang PC kantor, kita coba cari DHCP-nya. Nah, ini PC kantor, saya double klik IP DHCP kantor 1, kantor 2, IP DHCP. Mana ini mikrotiknya? Nah, ini banyak kliennya ya. PC kantornya 150, 149, 148. Jadi ada di rentang 100 sampai 150. Untuk jaringan server, alamat IP-nya terserah, yang jelas untuk web server harus berakhiran 2. IP DHCP server list print. Nah, ini bisa kita screenshot, file screenshot Lease print Winbox. List print Winbox. Itu kalau menggunakan Winbox. Kalau menggunakan terminal sama tadi print screen list print CLI.